Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Mas Mbak asisten praktikum ilmu hijau makanan ternak tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas dengan Katan Prayoga dengan NIM 20-455724 PT 08404 dari kelompok 9 dengan asisten pendamping Mas Muhammad Harul Anwar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman yang sudah saya lakukan. Oke, selanjutnya sebelumnya saya akan menjelaskan terkait apa sih itu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tinggi, volume atau massa tumbuh pada makhluk hidup. Pertumbuhan juga bersifat kuantitatif dan irreversibel. Nah, menurut literatur yang saya dapatkan, yaitu Hapsari dan kawan-kawan pada tahun 2018, menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan peristiwa bertambahnya ukuran yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya suatu makhluk hidup. Nah, kemudian literatur yang selanjutnya yaitu Ai dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan proses kenaikan massa dan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka atau bisa disebut dengan kuantitatif. Kemudian ada pun tujuan dari praktikum acara pertumbuhan yaitu untuk mengetahui pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Baik, selanjutnya alat dan bahan yang saya gunakan pada mini project kali ini yaitu yang pertama alat. Adapun polybag, polybag yang saya gunakan untuk tempat atau wadah media pertumbuhan dari tanaman. Kemudian penggaris itu untuk mengukur parameter yang akan diamati seperti panjang dan tinggi dari tanaman. Kemudian skop kecil itu untuk media yang membantu memindahkan media tanam ke dalam polybag. Setelah itu ada gelas plastik yang digunakan untuk perendaman benih dan digunakan untuk tempat air untuk menyiram tanaman seperti itu. Kemudian selanjutnya ada handphone yang digunakan untuk alat mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian alat tulis itu untuk catat-mencatat dari kegiatan mini project. Baik, selanjutnya ada pun media tanam yang ada pun bahan yang saya gunakan yang di sini saya menggunakan 3 benih, yaitu benih kacang tanah atau nama latinnya Aracis hypogaea, kemudian ada benih kacang hijau atau Vigna radiata, dan benih bayam Amaranthus ST. Nah, saya menggunakan 2 legum dan 1 fops berarti. Kemudian ada pun media tanam, yaitu media tanam berfungsi sebagai menjaga kelembapan di sekitar akar tanaman, kemudian untuk menyediakan cukup udara dan unsur hara dalam tanaman. Kemudian air yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan atau penyusun sel tanaman dan sebagai penyimpan dari suhu dan kelembapan dari tumbuhan, adapun untuk membantu respirasi serta fotosintesis dari tanaman. Oke, selanjutnya yaitu penyiapan polybag, dan di sini menggunakan polybag dari bahan plastik, kemudian ada penyiapan media tanam, setelah itu ada perendaman benih. Nah, perendaman benih ini dilakukan agar terjadinya imbibisi atau masuknya air ke dalam biji yang tujuannya agar dapat memecah dormansi pada biji sehingga dapat mempermudah perkecambahan. Selanjutnya ada penanaman. Nah, yang pertama yaitu polybag diisi dengan media tanam yang tadinya sudah disiapkan, kemudian diisi dengan sebanyak setengah dari ukuran polybag. Kemudian tiap media tanam dibuat lubang untuk tempat biji, ya sebanyak 3 lubang per media tanam. Kemudian biji yang sudah ditanam tadinya itu ditanam pada lubang yang terdapat pada masing-masing media tanam. Adapun selanjutnya yaitu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini meliputi penyiraman yang dilakukan per minggunya. Nah, penyiraman itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air dari tanaman agar dapat mencapai produktivitas pertumbuhan dari
tanaman yang optimal. Nah, kemudian air juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, pada minggu pertama itu penyiram dilakukan dalam 2 kali dalam sehari, pagi dan sore, dan minggu berikutnya yaitu minggu kedua, 3, dan 4 itu 1 kali dalam sehari. Kemudian ada pengukuran. Nah, pengukuran ini dilakukan setiap 7 hari sekali dan parameter yang diukur yaitu tinggi tiap tanaman, panjang tiap tanaman, dan jumlah daun tiap tanaman. Setelah tadi 4 minggu itu dilakukan pemanenan. Nah, pemanenan itu dilakukan pengamatan ada atau tidaknya nodul serta warna nodul pada tanaman legum yang digunakan pada mini project ini. Nah, selanjutnya yaitu lama pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman dilakukan 1 bulan meliputi beberapa rangkaian yaitu penanaman, pengukuran tiap minggu, dan pemanenan. Dan ada pun parameter yang diamati seperti tinggi tanaman, panjang tanaman, jumlah daun tanaman, dan jumlah serta warna nodul yang terdapat pada tanaman legum seperti itu. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu terkait tinggi tanaman. Nah, pengukuran tinggi tanaman itu dilakukan dengan menggunakan penggaris, yaitu dari permukaan tanah sampai titik tertinggi tanaman, tanpa perlu diluruskan tanamannya. Nah, kemudian ada pun hasil pengukuran tanaman sebagai berikut, yaitu Vigna radiata atau kacang hijau pada minggu pertama 13 cm, minggu kedua 23,5 cm, minggu ketiga 30 cm, dan minggu keempat 30 cm. Dan ada pun Radiata Gaya atau kacang tanah pada minggu pertama itu 2 cm, minggu kedua mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 23,5 cm, minggu ketiga 28 cm, dan minggu keempat 31 cm. Adapun juga Amaranthus sp atau bayam pada minggu pertama itu 4 cm, minggu kedua itu 4,5 cm, minggu ketiga 5 cm, dan minggu keempat itu sama 5 cm. Tidak ada perbedaan signifikan di bagian bayam seperti itu. Nah, berdasarkan hasil penanaman diperoleh tinggi tiap tanaman pada saat pemanenan atau minggu keempat sebagai berikut. Tanaman radiata atau kacang hijau itu mencapai tinggi 30 cm, tanaman Atas Hippogaya atau kacang hijau itu 30 cm juga, dan Amaranthus sp atau bayam yaitu 5 cm. Kemudian berdasarkan literatur pembanding yang diperoleh, itu didapatkan tinggi tiap tanaman sebagai berikut. Menurut penelitian dari Afif dan kawan-kawan pada tahun 2015, menyatakan bahwa tinggi tanaman Vigna radiata pada minggu keempat setelah penanaman dapat mencapai 20-30 cm. Dan menurut penelitian Aslamiah pada tahun 2017 menyatakan bahwa tinggi tanaman Aratis Hippogaya pada minggu keempat setelah penanaman dapat mencapai 21,9 cm sampai 23,30 cm. Dan ada pun dari penelitian Kogoya dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa tinggi tanaman Amaranthus sp atau bayam pada minggu keempat setelah penanaman dapat mencapai 11,5 cm sampai 24,62 cm. Nah, berdasarkan literatur pendamping yang tadi sudah didapatkan, hasil praktikum memiliki perbedaan dengan literatur pembanding yang itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi itu dapat meliputi atau diantaranya yaitu gen dari tanaman, hormon, di situ nutrisi, dan intensitas cahaya matahari yang didapatkan oleh tanaman, kemudian air dan kelembapan ketika penyiraman tanaman, kemudian suhu lingkungan, dan tanah, dan media tanam yang digunakan, serta jarak tanaman yang ada, seperti itu. Selanjutnya yaitu panjang tanaman. Nah, panjang tanaman ini dilakukan dengan mengukur menggunakan penggaris dari permukaan tanah sampai titik tertinggi tanaman dengan diluruskan terlebih dahulu tanamannya. Kalau tinggi tadi tidak perlu diluruskan, kalau panjang tanaman perlu diluruskan. Adapun hasil pengukuran tanaman sebagai berikut. Yang pertama Vigna radiata minggu 1 20 cm, minggu kedua 25,5 cm, minggu ketiga 36 cm, minggu keempat 37 cm. Dan Aratis Hippogaya minggu ke-1 itu 2 cm, minggu kedua 12 cm,
minggu keempat, minggu ketiga 30,5 cm, dan minggu keempat yaitu 14 cm, dan Amaranthus sp atau bayam pada minggu pertama itu 4 cm, minggu kedua 4,5, minggu ketiga 5 cm, dan sama juga dengan minggu keempat itu 5 cm. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penanaman, diperoleh panjang tiap tanaman pada saat pemanenan atau minggu keempat sebagai berikut. Vigna radiata itu memiliki panjang 37 cm, Aratus hypogaya itu 34 cm, Amaranthus sp itu 5 cm. Dan jika dibandingkan dengan literatur yang diperoleh, didapatkan panjang tiap tanaman sebagai berikut. Menurut penelitian dari Arsyad Munir pada tahun 2016, tanaman Vigna radiata mencapai panjang pada minggu keempat atau saat setelah penanaman dapat mencapai 31 hingga 36,87 cm. Dan menurut penelitian dari Pasaribu dan kawan-kawan 2014 menyatakan bahwa panjang tanaman Aratus hypogaya pada minggu keempat setelah penanaman dapat mencapai 21,97 cm sampai 25,95 cm. Kemudian penelitian dari Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa panjang tanaman Amaranthus sp atau bayam pada minggu 4 setelah penanaman yaitu dapat mencapai 50,17 cm. Berdasarkan literatur pendamping, hasil praktikum atau penanaman yang telah dilakukan memiliki perbedaan juga dengan literatur pembanding yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan sama halnya dengan tinggi tadi, panjang ini juga dapat dipengaruhi oleh gen dari tanaman, kemudian hormon, nutrisi, intensitas cahaya matahari yang didapatkan oleh tanaman, kemudian air dan kelembapan, kemudian ada suhu lingkungan, kemudian tanah dan media tanam, serta jarak tanaman. Selanjutnya yaitu jumlah daun tanaman, yaitu pengukuran jumlah daun tanaman dengan menghitung jumlah daun tiap tanaman per batang yang memiliki daun paling banyak. Nah, hasil pengukuran tanaman sebagai berikut. Vigna radiata minggu 1 itu 2, minggu kedua 5 helai, minggu ketiga 5 helai, dan minggu keempat 8 helai. Kemudian Aratus hypogaya, minggu pertama 4 helai, minggu kedua 36 helai, minggu ketiga 44 helai, dan minggu keempat itu 44 helai juga. Dan Amaranthus sp itu minggu pertama 2 helai, minggu kedua 2 helai, minggu ketiga 2 helai, dan minggu keempat 2 helai. Nah, kemudian berdasarkan hasil penanaman diperoleh jumlah daun tiap tanaman pada saat pemanenan yaitu Vigna radiata 8 helai, Aratus hypogaya itu 44 helai, dan Amaranthus sp 2 helai. Nah, menurut literatur pembanding yang diperoleh menurut penelitian dari Arsyad Munir, jumlah daun dapat mencapai 4 hingga 5 helai pada minggu keempat setelah penanaman. Kemudian menurut penelitian dari Fadlina dan kawan-kawan pada tahun 2017 itu Aratus hypogaya pada minggu keempat setelah penanaman dapat mencapai 16 sampai 19 helai, dan penelitian Asih dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah daun dalam satu batang tanaman Amaranthus sp pada minggu keempat setelah penanaman dapat mencapai 6 hingga 7 helai. Nah, berdasarkan literatur pendamping, pembanding hasil praktikum memiliki perbedaan dengan literatur yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor sama dengan tinggi dan panjang tanaman tadi. Ada gen, hormon, nutrisi, intensitas cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu tanah dan media tanam, serta jarak tanaman. Nah, itu nodul. Nah, nodul adalah jaringan pembekakan kecil pada sistem akar tanaman legum sebagai tempat rizobia. Nah, nodul akar adalah organ berisi sel tanaman yang berisi sel tanaman yang terinfeksi oleh bakteroid yang menyumbang tanaman dengan interfiksasi. Nah, menurut Lestari pada tahun 2018 menyatakan bahwa nodul atau bintik akar merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri nitrogen dengan tanaman kacang-kacangan, sehingga tanaman mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Nah, nodul yang terbentuk pada tanaman inang terdiri dari 2 tipe, yaitu ada determinate dan indeterminate. Nah, hasil pengapahan tata nodul yang pada tanaman yang dilakukan yaitu Vigna radiata tidak ada nodul dan warna nodul pun juga tidak teridentifikasi, dan Aratus hypogaya juga tidak ada nodul dan warna nodul tidak teridentifikasi. Kemudian menurut Anasikana dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa
Tidak adanya nodul pada suatu tanaman legum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan isolat rizobium sehingga berpengaruh pada kemampuan memfiksasi nitrogen yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi pada proses pembentukan bintil akar. Nah, selain itu juga kandungan bahan organik, media tanam, kelembaban, aerasi, suhu, kemasaman tanah, jenis tanah, dan suplai hara organik juga dapat mempengaruhi perkembangan nodul pada suatu tanaman legum seperti itu. Nah, setelah tadi kita membahas terkait hasil dan pembahasan, sampai sekarang membahas kesimpulan yang didapatkan pada praktikum pertumbuhan tanaman, yaitu dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, serta pemanenan dilakukan dalam satu rangkaian dalam kurun waktu 4 minggu atau 20-an hari. Dan fakta-fakta yang mempengaruhi tinggi tanaman, panjang tanaman, daun tanaman, itu ada gen, hormon, nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu tanah dan media tanam, serta jarak tanaman. Nah, adapun ini daftar pustaka atau literatur yang saya gunakan. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait laporan kegiatan mini project yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya Mbak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf misalkan ada kekurangan, mohon tolong koreksinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.